Kalau orang menghafal Al-Quran itu sudah banyak di Indonesia. Yang kita butuhkan sejauh mana mereka memahami kebenaran dan mengamalkan. Ulama yang memahami hadis sudahlah banyak di Indonesia. Yang kita butuhkan ulama yang membela Islam sampai titik darah penghabisan. Takbir! Kalau boleh menangis, hanya itu yang bisa kita lakukan. Di Myanmar umat Islam dibangun, di Wamena umat Islam dibantai, di Palestina umat Islam diserang, di India umat Islam dikepung, di belahan bumi yang lain seperti di Kashmir. Saya sudah bertemu dengan warga Kashmir, itu sangat menyedihkan. Yang muncul pertanyaan saya, ya Allah, kenapa engkau tidak menangkan kami? Kenapa ya tidak engkau menangkan kami? Padahal Islam yang kami anut agama yang hak, agama yang mulia, agama yang tinggi, agama yang suci. Ada kesan di mana sebagai umat Islam? Kenapa kita agama yang sempurna? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Allah, sidqa wa adla, benar dan adil. Tapi kenapa di banyak belahan bumi kita dikalahkan dan terkalahkan? Makanya tema saya ambil, kita Ustaz, saya tutup, Ustaz, tema apa kita ambil? Wajah umat Islam terkini. Saya begitu dari agama, saya melanjut ke ilmu politik. Dari ilmu politik, saya ke hukum tata negara. Dari hukum tata negara, saya makroekonomi. Makanya saya tidak sebagus mereka ilmu saya. Karena mereka tidak ada dokter agama, yang agama. Kalau saya tidak sampai ke sana, karena saya melanjut ketiga disiplin ilmu politik, hukum tata negara, kemudian dari makroekonomi. Makanya saya isi di OJK, BI, dan kementerian. Saya menjelaskan kebijakan fiskal dan moneter. Makanya cara masih tidak terlalu bagus sebenarnya. Coba didengar dulu lah. Kalau tidak terus kurang bagus, ya pulang aja nggak apa-apa. Nanti usaha yang lain misi masuk lagi. Hari ini tema kita menarik, sangat makro, tapi saya giring supaya mikro nanti. Wajah umat Islam hari ini. Dari 206 anggota PBB lebih kurang, ada 63 negara Islam. Catatan negara Islam penduduknya di atas 51%. Saya hampir jalan di 4 benua di dunia. Saya perhatikan kalau indikator-indikator variabel agama sebagai indikator keberkahan, tinggal 8 negara yang berkahi di muka bumi ini dari 63 negara Islam. Brunei Darussalam, Qatar, Kuwait, Emirat, Bahrain, Saudi Arabia, Tunisia, Turki, dan terakhir Oman saya kemarin. Apa variabelnya? Sumber daya mereka relatif tidak ada, tapi pendapatan mereka tinggi. Kemarin saya wawancarai kawan-kawan di Oman. Oman itu sangat unik. Berbatasan dengan Yordania, Yaman dengan Saudi Arabia. Itu usia 19 tahun di sana, otomatis dapat tanah dari negara 600 meter gratis. Negeri kita punya tanah aja digusur. Di sana orang nganggur dibayar, kita yang kerja aja belum tentu dibayar. Ini wajah umat Islam Indonesia, dan kita bertingkat studi komparatif dengan negara lain. Pendapatan per kapita mereka $13.000 Amerika per tahun. Ternyata Oman negara ketiga di dunia paling aman, tapi tidak pernah diangkat di televisi swasta yang orientasinya non muslim. Swiss, kemudian negara Skandinavia, Oman, keempat New Zealand. Yang kedua, Indonesia, negara Islam terbesar di dunia. Kalau kumpulkan negara Middle East, negara Timur Tengah, sumber daya Indonesia, sumber daya alam itu luar biasa melimpah. Karena saya di Indonesia hampir 20 tahun, dari Aceh sampai Riau Jaya. Danau vulkanik terbesar di Asia itu di Sumatera Utara dan Toba, yang datang cuma 200.000 orang. Karet terbaik di dunia itu di Sumatera Utara, Bakri Plantation di kisaran Sumatera Utara. Kelapa sawit kadar air terendah di dunia di Sumatera Utara. Kapur terbaik di dunia, kapur Barus dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kapurnya Jenderal Faisal Tanjung, Akbar Tanjung, Khairul Tanjung. Tembakau terbaik di dunia, Sumatera Utara, tembakau beli. Antum pernah ke Belanda? Di Belanda itu sampai terkenal di English Street. 5 terbaik di dunia ada di Indonesia, dan itu di kampung saya.
Kami Sumatera Utara muslimnya cuma 65%, 63%. Tapi wali kota, gubernur kami tidak pernah Nasrani. Islamnya fanatik, Kristennya fanatik, Katoliknya fanatik, Budanya fanatik, Cinanya luar biasa kuat. Tapi mana Islam memegang kendali? USU 50% dosennya Nasrani, tapi rektor tidak pernah Nasrani. 15 fakultas tidak ada yang Kristen dekat. Gubernur Sumatera Utara tidak pernah Nasrani, wali kota Medan tidak pernah Nasrani. Ini mau studi komparatif dengan provinsi lain. Bandingkan jabatan dipimpin oleh sepupu beliau awal. Karena beliau dari Batak itu, betul kan? Beliau dari Batak itu. Oh yang tadi yang habis tadi. Oh beliau. Kalau beliau dari Maluku ya? Iya. Maluku toleransinya bagus, tapi kebablasan. Bangun gereja sama-sama, bangun masjid sama-sama. Itu bukan toleransi dari Islam. Ya. Secara nasional mungkin dibanggakan, secara Islam bukan itu toleransi. Sekarang Natal rame-rame ke gereja, Islam dan murid orang rame-rame ke masjid, itu bukan toleransi dalam Islam. Sekarang baru bangun lagi terowongan dari gereja katedral ke Istiqlal. Jadi apa? Toleransi di terowongan. Namanya apa? Gorong-gorong. Biasanya gorong-gorong yang senang cebok, betul kan? Masya Allah. Ada apa ini? Berarti toleransi setengah hati, karena tidak di permukaan tapi di bawah. Itu bukan toleransi dalam Islam. Dan umat Islam jangan diajari toleransi sempurna. Lakum dinukum waliyadin. Silakan ada ibadah, jangan ganggu. Tapi jangan coba-coba ganggukan. Kami siap, Pak. Betul? Mulai keluar batas saya. Kami semua orang Islam cuma 10%. Tapi kuat, kompak bersatu. Siapa yang mengangkat kami? Satu kalimat yang mulia dan agung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita pegang sampai akhir hidup kita. Saya tidak terlalu bangga kok jadi orang Batak, tapi saya bersyukur dan bangga jadi orang Muslim. Salah satu sebab kita masuk surga. Subhanallah. Muncul pertanyaan, sumber daya kita melimpah, tapi rakyat kita yang Muslim masih susah. Laut kita terluas di dunia, tapi ikan kita mahal. Freeport emas melimpah, uranium melimpah, tapi lari ke New York. Tenaga kerja kita buruh banyak yang masuk dari Tiongkok. Durian Medan enak dan banyak yang masuk dari Bangkok. Betul. Ini analisa kekinian. Secara teori sosiologi, karena saya dari ilmu politik, harusnya secara teori negara paling bersih di muka bumi Indonesia, karena Muslim terbesar di dunia. Secara teori negara paling maju dan paling berkah di muka bumi ini Indonesia, karena sumber daya kita melimpah dan rakyatnya mayoritas Muslim. Secara teori manusia paling jujur di muka bumi ini di Indonesia, tapi kenyataannya kita cek. Antum pernah ke Jerman? Kasihan. Di Jerman ada namanya Sungai Rin. Masukkan kaki itu beningnya Masya Allah. Padahal 90% penduduknya Protestan. Bapak masukkan kaki ke Ciliwung, 2 hari Meksiko. What can I do? Apa yang harus dilakukan? You know, can you speak English? No smoking, malah gitu. Kita lihat hari ini Indonesia dan kita lihat umat Islam. Ketika ada orang Batak Sinaga melakukan sebelumi lebih dari 100 orang di Inggris, sangat malu, nyaris televisi tidak mengangkat. Kenapa? Karena Nasrani dan bukan Islam. Seandainya pelaku itu Muslim, berjenggot dan pernah berkudu kepada majelis semua orang, kira-kira tiap jam nggak diangkat sama media? Oh, memalukan, mencoreng nama bangsa, menghinakan negara, tidak punya adab, binatang, bahasa. Lihat yang menikah Pak Jenderal Wiranto, setiap jam diberitakan oleh televisi tertentu, ngabalin yang serbannya itu mengatakan darahnya 3 liter, mati dong saya. Darah kalau memanjat keluar kelihatan di tanah, kalau membeku Wiranto meninggal, nyatanya seminggu bisa wajar. Yang tertuduh lagi-lagi umat Islam, tiap jam diberitakan. Meledak bom di depan Sarinah, pelakunya Muslim dan berjenggot. 3 bulan kita diangkat di media. Islam teroris dalam kurung Muslim, betul? Tapi ketika bom meledak di Mall Alam Sutra, mau diangkat teroris, ternyata pelakunya Cina Katolik. Hari kedua dihilangkan berita. Sebenarnya siapa teroris itu? Kenapa kita objek? Kenapa kita selalu difitnah?
Jawabnya sederhana, karena Islam agama mulia, kita ingin dihina. Islam agama tinggi, kita masuk mau direndahkan. Kita agama yang sempurna, mau dihancurkan. Kita agama kompak, mau diacak. Karena saya banyak dialog dengan pastor dan pendeta, walaupun gak akan masuk Islam. Mereka ngomong jujur sama saya, pas itu orang jujur katanya. Kami tahu kok Allah itu Tuhan. Kami tahu kok Al-Quran kitab suci. Kami sadar kok Islam agama yang benar. Tapi kalau kami masuk Islam, siapa yang bertanggung jawab terhadap ekonomi kami? Sekarang muncul pertanyaan, siapa sebenarnya di belakang ini? Kita buka. Sampai jam berapa ya? 1. Ada teori makropolitik menghancurkan sebuah negara dan agama. Bisa bergeser kalau melihat teman-teman. 1. Kuasai media. Dia akan menguasai dunia. Mau jelaskan satu-satu, karena saya pernah mau tahu. Kedua, kuasai pasar. Dia menguasai ekonomi. Kita lihat seperti apa Islam di sana setelah saya urai. Ketiga, siapa kuasai intelijen? Dek, tolong suara ya nak. Tolong yang punya anak mengamankan suara. Tolong kasih 100.000 satu. Nanti habis pengajian minta mati ya. Ketiga, siapa menguasai intelijen? Dia menguasai informasi. Subhanallah. Yang keempat, siapa menguasai tanah? Dia menguasai negara. Empat variabel semua mereka kuasai. Mana dalilnya? Surat 2, 1-20. Walau tardu angkal Yahud wal Nasara hatta yattabi'a millatahu qul inna hudallahi huwal huda. Kalau saya tulis satu buku dari ayat ini melahirkan 3 buku. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah senang kepada kamu, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah senang, tidak senang sampai kamu murtad. Untuk sampai murtad ada makro penghancuran terhadap Islam. 1. Kuasai media, dia menguasai dunia. Semua bom yang meledak di Indonesia jika pelakunya orang Islam teroris, tapi pelakunya non Muslim, berita disembunyikan. Bapak lihat malam Idul Fitri, berita di media mereka, 13 orang terinjak-injak di Tegal karena berebutan zakat fitrah. 16 orang meninggal lemas di Pekanbaru karena berebutan daging kurban. 3 orang meninggal di Brebes karena berebutan zakat yang diangkat itu. Tapi begitu malam Natal, apa berita di televisi mereka? Yesus Kristus turun ke muka bumi untuk membawa damai. Amin, haleluya. Yesus turun ke muka bumi membawa damai untuk semua. Haleluya. Itu ada dia bahasa Ibrani. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya alhamdulillah. Shalom itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya assalamualaikum. Immanuel itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya barakallahu fiik. Solaria itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Tuhan turun. Itu semua dari bahasa Ibrani. Makanya kalau ada restoran Solaria, pemiliknya Kristen taat. Makanya simbol agama mereka dimunculkan di sana. Siapa menguasai media, dia menguasai dunia. Karena umat Islam tidak paham bahasa Ibrani, Solaria di rest area mereka kuasai, di hotel mereka kuasai. Akhirnya restoran mereka mati. Hari liburan 2 pekan Idul Fitri, kemana umat Islam? Ke Waterloo. 90% Waterloo pemiliknya Katolik dan Protestan. 20% membangun gereja. Siapa yang membangun gereja Jabodetabek Indonesia? Orang Muslim. Hasil anak-anak liburan lebaran Idul Fitri ke Waterloo. Itu saya mau istri muda saya, istri tua belum punya. Anak saya 3 dari kecil saya tidak biasa ke sana. Makan nasi padang, simpang raya, sederhana. Logikanya sederhana. Kalau bukan kita membangun kekuatan ekonomi, siapa lagi dan kapan kita buat? Sepakat? Hari ini kita berhenti beli koran mereka, mendengar televisi mereka, belanja dagang mereka, bersatu lah, insya Allah kita kuat.
meninggalkan satu ayat sangat penting dan strategis. Apa itu? Wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah yang dibentangkan dari langit ke bumi, yang kekuatannya dijamin dan menguntungkan dunia akhirat. Tapi apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah ditinggalkan. Saya tadi sholat di persis masuk ke apa? Yang sebelah sana yang pertigaan, kita masuk ke Bangka 2 sebelah kanan. Masjid apa itu? Nurul Iman ya Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Semoga Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak yang saya lihat itu habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar pun 3 kali. Tidak, buka WA. Mau kapan Allah menurunkan pertolongan kepada negara Islam, umat Islamnya sendiri? Lebih mengutamakan teknologi komunikasi daripada berzikir. Makanya saya mohon maaf ya Ustaz, mohon maaf. Saya kira Indonesia sekarang dari satu rumah tapis ke rumah tapis. Apa nih Ustaz, jangan tersinggung. Hari ini berhentilah membanggakan berapa banyak umat Islam menghafal Al-Quran. Hari ini harus ada paradigma pendidikan Islam, memahami kebenaran dan mengamalkannya, bukan sekedar menghafal. Anak saya praktek, ayah tidak pernah bangga kamu sekadar menghafal Al-Quran. Manfaatnya tidak terlalu maksimal buat kamu dan umat. Tapi bermanfaat maksimal ketika kamu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkannya. Itulah yang terbaik. Karena saya pergoki, ada Ustaz, saya turun langsung. Saya mengisi kajian di situ. Enak dia membaca Quran sebelah. Ustaz, antum sedang baca Quran Ustaz. Antum tahu nggak? Ta'limul Quran pahalanya lebih tinggi, lebih mulia daripada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran waktu sholat lebih besar pahalanya daripada luar sholat. Membaca Al-Quran waktu malam lebih besar manfaat daripada di siang hari. Itu semua punya nas, punya dalil. Oleh sebab itu orang Islam kita lihat ada 4 aplikasi umat Islam yang harus kita benahi. 1, sabar. Ini aplikasi umat, aplikasi iman sebenarnya. Kedua, syukur. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, ridho. Bukankah Al-Quran sudah memberikan isyarat? Ridho kan menggolongkan Allah ridho kepada mereka dan mereka kepada ridho. Tempatnya siapa? Tempatnya jannah. Kenapa orang tidak bisa sadar? Kenapa orang tidak bisa syukur? Kenapa orang tidak bisa ikhlas? Kenapa orang tidak bisa ridho? Apa jawabannya kira-kira? Antum masih di sini. Menurut antum, analisa antum, di mana masalahnya? Kalau jawab benar boleh pulang. Apa kira-kira? Jawabannya sederhana. Ada variabel antara yang umat Islam lengah di Indonesia. Kalau orang Medan bilang lengah, bahasa Indonesia lengah. Apa variabel antara? Saya pakai istilah saya. Ada variabel antara yang Indonesia umat Islam antara yang kita tinggalkan. Apa itu? Ilmu. Kenapa orang tidak bisa sabar? Kenapa tidak bisa bersyukur? Kenapa tidak punya ilmu? Kenapa tidak bisa gitu? Nggak punya ilmu. Makanya ada orang sadar tapi tidak punya ilmu. Itulah orang pejabat. Dia sabarnya bagus, pemurahnya Masya Allah, tapi tidak punya ilmu. Dia tidak sholat. Siapa orang beriman itu harus sholat? Ada orang sanggup bersyukur tapi nggak punya ilmu, salah tempat. Ada orang beribadah karena tidak punya ilmu, tidak ikhlas. Ada orang bersedekah tapi tidak ridho. Kenapa? Syarat pertama, tidak punya ilmu. Lihat Al-Quran pertama di Quran. Bukan aqimis shalah wa atuz zakah, tapi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan. Berarti umat Islam itu harusnya secara teori Indonesia penghasil saintis dan ilmuwan terbaik di dunia. Secara teori Al-Quran, saya sangat mengagumi Al-Quran. 30 tahun saya mempelajari Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, dan 4 kitab ini di rumah saya lebih dari 40. Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Makanya kalau saya dialog dengan Nasrani, insya Allah 2 jam mereka masuk Islam. Sebagian semakin membenci Islam. Ini kelemahan kita umat Islam. Contoh malam ini, penuh tadi sholat Isya, mereka lihat ada tabligh akbar, mau bertahan, enggak. Kesalahan sebagian pada ustaz, kenapa? Selalu mendoktrin
yang didoktrin fisik Rasulullah, jenggot dan isbal, celana gantung. Akhirnya muncul sekarang kelompok-kelompok robot yang berjenggot tapi tidak menghormati saudara saya. Dilihat dulu berjenggot gak usah, celana gantung, kalau nggak boleh salah. Ini kan jawaban Islam hari ini, yang menamakan dirinya kawan-kawan kita Salafi. Saya itu bilang aja. Saya juga dari Madinah kok dulu. Tapi kami tidak diajarkan berkarakter merendahkan saudara seiman. Ini saya ketika habis 87 dosen saya dari Madinah 33 tahun yang lalu saya sudah belajar tafsir hadis dulu tahun 87. Antum belum lahir, ayahnya belum lahir. Makanya kami dulu tidak ada istilah pengajian salafi, pengajian sunnah. Apa itu ta'limul Quran? Itu ta'lim. Sekarang muncul kelompok-kelompok yang merasa di luar mereka tidak benar, di luar mereka tidak sunnah, di luar mereka tidak Islami, di luar mereka tidak Islami. Ini wajah umat Islam yang harus kita koreksi di Indonesia. Sekarang, oh nggak sekarang saya bilang. Betul. Yang harus diajarkan kepribadian Rasul, bukan fisik Rasul. Akhirnya mereka mencontoh fisik sekarang. Jenggot dipelihara, celananya sudah gantung, tapi alatnya tidak seperti Rasul. Orang beriman itu senang menyapa. Ya Rasulullah, kata sahabat, tunjukkan aku jalan ke surga. Luar biasa. Apa aja Rasulullah? Tebar salam, beri orang makan. Saya kalau keluar negeri, saya lihat Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengenal, Mister, aku Muslim, yes. Wah, Muslim, aku Indonesia, Mister. Kita berpelukan kayak telepatis. Berangkat keluar negeri, Assalamualaikum, Mister. Ada Muslim, yes. I'm Muslim, Mister. From Indonesia. You know Indonesia? No. Yang kau cuma 3. Pertama, Bali. Kedua, Jogja. Ketiga, Lektokan. Brebes, Tegal, no. Apalagi Kuningan. Sekarang internal umat Islam sudah dihancurkan, Pak. Dia domba, padahal justru yang menamakan kelompok Salafi harus lebih alim, lebih berwawasan, lebih berakhlak. Karena Salafi itu salafus soleh, betul kan? Salafus soleh itu orangnya ramah, akrab, bersahabat terhadap saudara saya. Ini beda dia nggak tegur. Beda Ustaz tidak bersalah. Wallahi Ustaz, saya udah 30 tahun di Indonesia. Begitu Ustaz taklim siang ini diisi Ustaz menjadi semua orang, mereka pulang. Tapi kalau Ustaz mereka saya undang penuh dari seluruh tujuh. Berseberangan sebelah dengan saya imamnya. Aku salah enggak? Mau saya cari hadis. Apa beda guru haram bersalah? Pernah ketemu hadisnya? Apa ada hadisnya beda radio nggak boleh bersalaman? Ini juga jawaban Islam hari ini yang harus kita bongkar akarnya. Yang Ustaz lain mungkin belum tidak mau mengangkat ini, karena saya orang Medan, terbuka orang Medan, transparan kami orang Medan. Karena saya di sini Medan itu semua kelompok datang, Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah, Al-Wasliyah, Salafiyah. Beda Salafi di Jawa dengan di Sumatera. Maaf, saya jujur bisa. Awal duluan, karena wajah umat Islam hari ini, berarti wajahnya kita bongkar. Siapa yang berjenggot, saya tidak. Kurang gantung celana saya gantungan, kurang panjang jenggot saya. Tapi karena bukan kelompoknya, namun dengan padahal saya membahas Quran. Quran Ustadz Yazid, Ustadz Hakim, Ustadz Firdaus itu sama dengan Quran Munzir, Quran Ulas, Quran Syekh Kutub, Quran Umar Nita, Quran Hidayah, tapi habis kita hasil. Sedih nggak Ustaz? Sedih ya? Saya datang lagi. Karena saya kenal baik dengan mereka. Saya dengan Ustaz Yazid dulu isi sampai kenapa? Dengan Ustaz Zainal Abidin saya mengisi di Asgar. Dengan Ustaz Hakim saya mengisi di Musa Eka. Dengan Luas tabligh akbar saya di Balikpapan. Dengan Haikal Hasan tabligh akbar saya di Pulpakin Bekasi. Dengan Wali Opah saya tabligh di Islamic Center. Saya semua Ustaz saya merangkul karena semua Ustaz punya keunggulan. Betul? Gak boleh kita merendahkan mereka guru-guru kita. Makanya Ustaz Salafi, Dewan Dakwah, Muhammadiyah, Al-Hikmat, Al-Wasliyah, semua saya hormati. Anda mungkin lebih hebat dari saya butuh ilmuannya. Itulah yang namanya salafus soleh, suka menyapa, senang bersalaman dan mendoakan orang lain. Berdiri antum sini, berdiri antum, cepat. Antum asli dari mana?
Kampung dari mana? Salah, asli kampung kita dari mana, Ustaz? Dari surga. Kita ini cucu siapa? Nabi Adam dari mana sendiri? Ya, dia dari mana? Kampungnya di mana? Ya sudah, kita kampung kita di mana? Di surga, bukan hanya. Mental mahasiswa terus mahasiswa di sini ya. Harus kuat, jadi mahasiswa menghadapi set-set negara itu begitu. Tolong jelaskan hadis nomor 1700 Antum baca. Kok kami dulu baca dibentak 80 juta. Bukan hadis Sahih Bukhari nomor 189, Muslim 768, Al-Quran 1787. Masya Allah. Cepat. Makanya jadi muridnya nyapa. Ustaz radikal urutan ke-9 di Indonesia. Baiklah. Urutan pertama UAS, ke-7 Syafiq Basalamah, ke-8 Khalid Basalamah, ke-9 Mujib Situmorang, ke-10 Adi Hidayat, ke-12 Syed Al-Hasan, ke-20 Ustaz Yazid. Saya sudah 5 tahun istiqomah di urutan 9. Ustaz Al-Hasan dulu senior saya di atas. Sekarang karena dia ceramahnya sudah tertata, diturunkan ke urutan ke-12. Asal ceramah kita tertata, diturunkan ranking. Asal keras bertahan sama saya, bertahan di ranking 9. Takbir! Makanya ketua yayasan siap-siap dipanggil Intel ini. Ada Intel nggak ada rasa? Biasanya nyender-nyender gitu ya. Yang nyender tolong Pak, nanti kita kerjakan Intel. Sebenarnya kita teruskan. Sampai jam berapa ini? Siapa sih yang menghancurkan kita ini? Al-Quran memberikan informasi yang valid, data yang pasti dan akurat. Wa taradu an al-yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna allaha orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah senang sebelum kamu mengikuti agama mereka murtad. Untuk sampai murtad proses penghancuran makronya ini, mikronya ini. Apa mikronya mereka? Menghancurkan Islam itu, umatnya bukan Islam. Satu, bodohkan. Subhanallah. Kedua apa? Miskinkan. Ketiga apa? Baru adu domba. Sekarang Indonesia sudah seperti itu. 5 tahun terakhir belum ada sejarah terburuk sepanjang dunia umat Islam terpecah dan saling menghujat seperti 3-4 tahun terakhir. Adik dengan kakak tidak terkurang karena perbedaan nomor politik. Mantu dengan mertua tidak terkurang karena 01 dengan 02. Berhasil mereka mengundurkan karena alasan politik. Siapa di belakangnya? Yahudi dan Nasrani. Apa yang pertama dihancurkan? Kuasa media, dia menguasai dunia. Lihat, yang satu punya 5 televisi, yang satu televisi besar. Di sana lah kita di brainwash di Jawa Timur, Zulfi, hancur karena Islam. Berita-berita dari media mereka ditelan mentah-mentah tanpa ada cek dan recek, tanpa ada tabayun, tanpa ada koreksi, tanpa ada periksa. Benar atau tidak berita? Anehnya umat Islam terpancing. Kenapa terpancing? Karena bodoh. Orang bodoh gampang dibuat, orang miskin gampang disuap. Apapun itu teori itu kan bisa dipatahkan. Wajah kita sekarang seperti ini. Bayangkan kita umat Islam hari ini. Tadi kemarin saya angkat depan kawan-kawan DPR. Apa gagasan Bapak terhadap Indonesia? Saya bilang begini. 2024 ada Pilpres. Harusnya sekarang Majelis Ulama Indonesia Pusat harus memunculkan nama untuk diseleksi. 1. Jejak rekam terhadap Islam. Kedua, keilmuan dan wawasan. Yang ketiga, komitmen terhadap NKRI. Yang keempat, disegani. Yang kelima, dikenal masyarakat. Harusnya sudah muncul namanya. Tahun 2021 nama itu sudah muncul. 2002 tahap seleksi, 2003 sudah muncul, 2004 sudah kita pastikan diri. Kenapa? Umat Islam struktur masyarakat paling sempurna dalam bahasa politik apa? Kita punya masjid dari desa sampai secara negara. Seandainya sosialisasi kita mulai dari sekarang,
yang paling pas melakukan ini Majelis Ulama Indonesia. Kenapa Sumatera Utara itu atas izin Allah Ustaz sampai sekuat itu kekuatan nasional? Sebanyak itu uang mereka lempar pemilihan wali kota gubernur, mereka tidak ramah karena MUI mau kepilih. Ustaz bersatu dan kompak, ormas Islam tidak beriman. 12 menit saya diundang ke sana, Pilpres Sumatera Utara. Ustaz yang menelpon saya bukan orang sembarang, bukan orang rakyat sipil, kawan-kawan dari kepolisian yang agamanya bagus. Tolong turun Ustaz, tolong persatukan umat keluar masuk masjid, sosialisasi calon kita itu, tapi rahasiakan kampus. Masya Allah, satu perintah dari atas. Apa? Pada saat pemilihan gubernur hari hanya, umat Islam dianjurkan semua sholat subuh dan makan sarapan pagi disiapkan, tidak boleh pulang dari masjid, harus langsung ke kotak suara. Atas izin Allah, bismillah, menang Jenderal Edi Rahmayadi yang sekarang dihujat bisa-bisa. 3 gubernur yang mereka ingin hajar, 1 Anies Baswedan, 2 Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, yang 3 Sultan Jogja. Hati-hati. Banjir Jakarta mau dijatuhkan Anies. Jakarta kebanjiran mau bikin menjatuhkan Anies, tapi kebanjiran utang nggak berani menjatuhkan presiden. Sama-sama banjir, sama-sama banjir. Utang kita 5.000 triliun, utang swasta 6.000 triliun. Karena saya dari ekonomi makro, secara teori ekonomi, kalau sudah sampai utang kita 200% dari akumulasi APBN itu sangat membahayakan secara teori. Ekonomi kita tumbuh hanya 5,02%, sementara Turki hampir 6%, Eropa Barat 4,2%. Masya Allah. Saya kalau lama langsung ditegur ya. Udah berapa lama Ustaz? Jam 9, berapa menit lagi Pak? Yang kedua, siapa mau menguasai pasar, dia mau menguasai ekonomi. Salah umat Islam, kenapa belanja masih ke sana? Alhamdulillah, saya dari keluarga berpendidikan, keluarga dosen, keluarga saya. Dari kecil doktrin orang tua kami itu belanja ke orang muslim, beli buku ke toko muslim, sahabat orang beriman, itu doktrin ayah saya. Mohon ini tidak di-share ke YouTube ya mas, halo, ini tidak share, tidak live ya, sekadar rekaman ya, jangan 1 menit pun di, saya mau bongkar hari ini kondisi umat Islam. Maaf, umat Islam coba berapa banyak makan di McD, KFC, Starbucks. Saya dapat informasi di Amerika, ternyata kemarin tahun 2018 dari Starbucks menyumbang beli senjata untuk Israel menghabisi sampai Palestina. Keuntungan Starbucks seluruh dunia tahu berapa? 5,7 triliun dari Starbucks. Saya diundang kali ini. Saya kalau keluar negeri 2 bisa datang ke 1 kampus karena saya akademisi, yang kedua Islamic Center karena saya muslim. Di mana-mana saya keluar negeri saya diskusi. Pertama dengan ulama, kedua ilmuwan. Ulama saya dapatkan masukan tentang kondisi Islam, dari ilmuwan kemajuan teknologi di negara mereka. Dari dulu kami yang juga begitu. Ya masih biasakan kemana-mana antum cari library, perpustakaan. Jadi kami tidak terbiasa keluar masuk mall. Saya sampai tua begini Pak, anak saya 3. Itu istri saya bukti. Sampai hari ini tidak pernah saya bawa anak istri ke mall. Gak pernah mau saya. Gak mau saya. Pertama, saya bisa ngirit. Karena wanita itu udah masuk mall, itu gemetar kartu kreditnya. Sementara saya tidak punya kartu kredit, saya tidak pernah kartu debit, saya tidak punya ATM. Sampai hari ini, saya bisa bertahan. Hidup sampai sekarang. Hidup Ustaz. Hidup nggak saya. Sampai hari ini Pak, saya dibilang orang kampungan, terserah, yang penting masuk surga. Sepakat? Untuk apa dan belum berangkat? Antum pilih mana? Kaya raya tapi neraka, miskin tapi surga. Saya tidak tawarkan itu. Pilih mana? Kaya raya masuk surga, miskin masuk surga, pilih mana? Ya sudah bagus. Tapi antum hati-hati, hadis sahih. Orang miskin yang bertakwa di luar masuk surga 500 tahun, betul? Dibandingkan orang kaya bertakwa. Kenapa? Banyak hisabnya panjang. Tapi saya tidak berdoa.
Rob akhirkan hamba berjuang Islam yang amanah yang masih istiqomah, kaya raya tapi pemurah. Tapi doa saya di Pandetullah sederhana Ustaz, di Raudhah sederhana. Rob, tutupkan pintu hati hamba untuk mencintai dunia, karena hamba tidak selamanya di sana. Itu doa saya. Tutupkan pintu hati hamba untuk mencintai dunia, karena hamba tidak selamanya di sana. Kenapa keluar Mas? Kata Mas, kenapa keluar? Mau kemana? Di luar negeri nggak ada pengajian yang keluar. Di Indonesia tidak bisa keluar masuk. Mau bagaimana diberkahi kita? Kalau saya di luar negeri Pak, di luar jemaah 30% yang hadir Kristen. Subhanallah. Betul. Makanya saya sebelumnya nggak senang dengan luar negeri. Mereka lebih konsisten. Kedua, lebih ilmiah. Ketiga, analisa mereka objektif. Makanya kalau dialog dengan orang Nasrani yang dokter, saya lebih bahagia. 2 jam dialog masuk Islam, 2 jam dialog masuk Islam, karena otak mereka jalan pada Allah, hidayah turun. Indonesia pengajian aja masih kurang. Tapi kalau pesta penuh gedung Ustaz, hujan kencang, banjir, hotel penuh. Tapi pengajian, kenapa? Iblis bersumpah detik-detik menjelang diusir dari surga. Aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Siapa mereka? Itulah orang beriman. Masya Allah, subhanallah. Yang ketiga, berapa banyak umat Islam komitmen membangun pasar-pasar yang Islam. Tapi yang jadi masalah kita, selalu saya kritisi 2124 itu. Sekarang akumulasi yang kita pasarkan 2124 itu cuma maksimal 15% produk muslim, 85% produk mereka. Berarti perpanjangan tangan produk orang kafir, hancur dampakannya. Kedepan itu bisnis harus kita bangun dari hulu ke hilir, dan ini bisa kita mulai dari sekarang. Kami sedang mensupport Ustaz. IT sudah kita pegang, mungkin 3 tahun lagi launching. Kita sekarang mau jadikan 50 masjid di Jakarta dulu sebagai uji coba percobaan. Dana dari kita, dana sudah ada lebih kurang hampir 1 triliun. Tapi persoalan diganjal regulasi. Kita sekarang asal bergerak ekonomi kita dimatikan, bicara politik kita dihabisi. Kalau Anda zikir 3 hari 3 malam di Monas, negara bakal panas. Kalau Bapak sholat tahajud tidak tinggal, ya Pak Luhut Panjaitan tidak pusing. Antum baca Quran, hafal Quran 30 juz, agama lain tidak rencong. Tapi ketika antum bicara politik dari sisi Islam, Bapak bicara ekonomi dari dimensi Islam, baru kita dihabisi. Itu suara apa? Namanya kita pernah kasih wakil 1.000 supaya cuma lewat. Bagaimana kita membangun peradaban pasar kita tidak kuasai? Padahal semiskin-miskin orang pasti beli beras, semiskin-miskin orang pasti beli kebutuhan, semiskin-miskin orang pasti beli sabu. Siapa mau menguasai pasar, dia menguasai ekonomi. Mereka sudah kuasai. Yang ketiga, siapa menguasai intelijen, dia menguasai informasi. Bapak tahu peristiwa 1984 yang berkuasa siapa? Jenderal LB Murdani, Panglima TNI. Muncul kasus Krim. 82 saya mahasiswa. Jumlah intel di masjid lebih banyak daripada tiap masjid. Sekarang enak Mas, antum belajar bebas, belajar Al-Quran dan hadis bebas. Zaman kami dulu, kalau ada kajian seperti ini, intel ngender itu dari Koramil, dari Kodam, dari Kodim, dari kepolisian. Sekarang enak. Saya dulu mantan ketua HMI. Mungkin satu-satunya mantan ketua HMI tidak jadi menteri saya, walaupun saya pernah ditawari. Subhanallah. Kok sekarang diberikan kebebasan tapi justru tidak dimaksimalkan? Sekarang peluang kita bersatu karena teknologi, justru kita pergunakan untuk yang negatif. Kita punya kesempatan bersatu dan kompak karena usaha kita semakin berilmu, justru membuat kita yang saling memusuhi. Ada apa dengan Indonesia hari ini? Ada apa dengan umat? Sekarang coba lihat, zaman kami dulu di Sumatera, lalu dari mana? Mesir, Libya. Siapa yang tahu? Dokter Syed. Kalau nggak dari Libya. Sekarang dari Purwokerto, Saudi, dari Madinah, dari Libya, dari Qatar, dari Kuwait, dari Malaysia.
kok justru membuat kita bukan kompak? Aneh nggak ini? Jadi sekarang masjid seperti gereja, Pak. Di gereja itu orang Katolik tidak akan pernah mendengarkan siapa, Pak? Pendeta, karena pendeta itu pimpinan di Protestan. Jangan Bapak harap orang Protestan mau mendengar pastor, karena pastor itu bukan guru mereka. Persis sekarang masjid Indonesia, kalau bukan gurunya nggak mau dengar kajian. Orang beriman itu akan hangat bersahabat, bersalaman, bersapa, mendoakan dan menegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak baru saya lihat di masjid ini. Tinggal di mana, Pak? Saya di RT 8, Masya Allah. Saya RT 3, Pak silakan ke rumah saya, ya Masya Allah. Sehat ya Pak, barakallahu fiik. Itu langsung temukan pada pribadi Rasul, sahabat, tabi'in, sampai pada generasi ulama Jihad, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Tidak pernah saling menghujat, tidak merasa lebih hebat dan antum apa dia, jangan tersinggung. Antum gak boleh akhi jadikan saudara kita dipuji, saudara kita ukhuwah Islamiyah. Jangan karena dia pendapat kita gak boleh teguran, beda radio tidak bersalaman, beda ustaz tidak mendoakan. Kan enak kan? Masya Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya barakallahu fiik ya Pak, Masya Allah. Indah nggak? Oh wah itu Masya Allah. Imam Syafi'i muridnya siapa? Muridnya siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad nggak berkunut kan? Imam Syafi'i berkunut, tapi saling menghormati. Uasinya berkunut, saya tidak berkunut, tapi kami berkunutkan kayak kali tadi kalau. Tapi siapa belajar dengan beliau di Kalimantan? Hampir semua ustaz saya pernah tegak. Karena ingin saya menunjukkan konkret. Tolong jangan perbedaan membuat kita pecah. Jangan karena beda pendapat kita membenci. Kecuali beda pendapat itu lain cerita. Sepakat ya? Waktu 10 menit lagi, Masya Allah. Yang ketiga, tempat. Siapa menguasai tanah, dia menguasai negara. Sekarang pertanyaan saya, pernah kita seminarkan di kampus? Ini tolong ya kawan-kawan generasi muda, penting saya sampaikan. Hasil seminar kami, data kami dapatkan, 76% tanah di Indonesia dikuasai Cina, dalam kurung Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu. 10% tanah dikuasai umat Islam. Maaf, 10% tanah di Indonesia dikuasai BUMN. 86%, berarti sisa berapa? 14% dikuasai umat Islam, 90% umat Islam hanya menguasai tinggal 14%. Kemana Anda tinggal 10 tahun ke depan? Ini harus kita pikirkan. Maaf, jujur ya Pak, Bapak punya apartemen berapa ini? 2 ya, masih penting kan? Berarti orang kaya, bisa tanya. Punya apartemen? Enggak, maaf Ustaz, Anda punya apartemen. Yang bukan orang kaya bisa tanya. Punya apartemen? Punya apartemen kan? Punya apartemen? Berarti jujur yang di sini aja cuma 1 punya apartemen beliau. Itu pun mungkin DP-nya dari mertua barangkali. Bayangkan Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, Balikpapan, 67% tanah mereka kuasai. Kemana anakku dan cucu tinggal 20 tahun ke depan? Ini jadi apa? Inilah wajah umat Islam yang harus antum pikirkan. 14% tanah yang menguasai ini 90%. 76% tanah di Indonesia dipegang 5% mereka. Subhanallah. Masya Allah. Terus karena aku singkat ya, kasihan guru saya masih berikan itu. Saya bicara Islam kekinian dan datang. Terus apa yang kita lakukan? Mau kemana mas pulang? Toilet dia turun dulu. Mungkin kena diabetes beliau yang sering buang air. Apa yang harus kita lakukan? Oh, Al-Quran memberikan jalan keluar. Antum sangat hafal ayat ya ayyuhalladzina amanu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ternyata seberat apapun masalah kita bangun dari sholat. Filosofinya di mana? Ketika laki-laki semua sholat jamaah, di sini ada presiden, di sini ada menteri, di sini ada rakyat, di sini ada militer, di sini ada panglima, kita bisa bersatu.
Karena kumpul di masjid, kita satu strata. Kalau saya memperkenalkan diri ke rumah saya, boleh jadi Ustaz sungkan karena rumah saya agak mahal. Boleh jadi. Boleh jadi Ustaz mengagumi saya karena mobil saya lebih dari satu. Tapi ketika antum mengenal saya di masjid, tidak ada strata di masjid, hanya satu. One family Islam, betul? You know? Hanya satu Ustaz. Saya nggak tahu siapa di sini punya apartemen, ternyata punya dua. Saya nggak tahu siapa yang paling di sini, tapi saudara saya seiman. Enaknya persaudaraan dibangun dari masjid. Hai orang beriman kata Allah, minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Makanya saya berharap Pak Jokowi mengeluarkan satu impres, instruksi presiden, semua pejabat negara sipil militer eselon 1 sampai eselon 4, mulai dari prajurit sampai jenderal bintang 4, sholat jamaah ke masjid. Saya bayangkan bagaimana berkahnya Indonesia. Saya lihat mana Qatar, saya lihat di Brunei, saya lihat sendiri di Medan. Mungkin satu-satunya kantor gubernur yang resmi mengumumkan wajib sholat jamaah di Sumatera Utara. 5 menit, 10 menit sebelum waktu zuhur dan asar, langsung humas kantor gubernur Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada ASN dan pejabat di lingkungan pemerintah Republik Sumatera Utara. Kami mohon sholat berjamaah ke Masjid Agung, karena Masjid Agung sebelah kantor gubernur Sumatera Utara. Tahu apa siapa yang pertama turun dari kantor? Jenderal Edi Rahmayadi. Kalau kemarin kok coba-coba Anda berhijab, staf kantor gubernur, Bu, akan mau apa? Islam Pak. Enggak, kau dengar saya itu sholat. Yang namanya gaya Medan kan begitu. Kristen Pak, langsung lapor ke gubernur. Semua pejabat lapor, harus ke gereja ya. Makanya sekarang dibully habis-habisan, mau dijatuhkan. Siapa pejabat yang bernuansa Islami dan sangat Islami kalau bisa dipangkas? Ini target orang tertentu, kelompok tertentu. Apalagi berjenggot. Bapak lihat yang radikal, itu semua berjenggot. Kalau beliau aman, nggak terlalu panjang jenggot. Beliau jadi aman, cuma 3 lembar, itu nggak panjang. Kalau kami dia pasti Ustaz. Di mana saya ceramah di foto dari intelijen. Karena dulu saya pendidikan dulu, saya belajar intelijen. Juga intelijen ada 4. 1, mencari data. 2, mengumpulkan data. 3, menganalisa data. Yang 4, menyimpulkan data. Ketika intelijen itu yang orang-orang non-muslim, dia membangun satu kesimpulan dari data. Umat Islam musuh bersama negara. Nauzubillah. Jadi bahaya sekali intelijen di tangan orang kafir. Akan 1, konklusi kesimpulan data. Umat Islam musuh negara. Terjadi zaman lebih muda. Akhirnya seorang khotib, insaf Pak mantan indah, diangkatlah khotib Jumat. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahaya. Iya, ini bisa nyata. Astagfirullah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahaya. Astagfirullah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahaya. Karena doktrin zaman itu umat Islam musuh negara. Ekstrim. Begitu doktrin intelijen waktu itu. Karena saya belajar intelijen. Alhamdulillah saya tidak pernah ditangkap. Karena sebelum tangkap sudah kabur. Karena kontra intelijen. Saya biar intelijen, saya belajar intelijen. Kan nggak pernah saya diperkarakan ini. Pada saya keras berceramah atas Cina. Dasarnya harus punya ibu kemana, pipis juga. Kalau bisa toilet sebelah ini, jadi Masya Allah. Dari mana, di mana yang harus kita benahi? Closing 5 menit. Surat 7, 9 sempurna kok Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, variabelnya hanya 2, indikatornya hanya 2, iman dan takwa. Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Pasti akan diturunkan keberkahan. Lihat penggunaan kata berkah sempurna. Allah tidak mengatakan orang bertakwa itu kami turunkan kekayaan, tidak. Allah tidak katakan orang yang bertakwa kami turunkan kekuasaan, tidak. Allah tidak katakan orang bertakwa kami turunkan popularitas, tidak. Sebab sekaya apapun kalau tidak berkah dia pasti gelisah. Sehebat apapun tidak berkuasa kalau tidak berkah pasti serakah. Sehebat apapun dia populer kalau tidak berkah dia tidak pernah tenang. Tapi kalau berkah
makna berkah. Jadi bagaimana apa closing malam ini ceramah saya? Taat tanpa syarat, ibadah tanpa dekat. Itulah orang bertakwa. Taat tanpa syarat, ibadah tanpa dekat. Apa? Tunduk, patuh, dekat kepada siapa? Kepada Allah. Qul atii'u Allah wa atii'ur Rasul la'allakum turhamun. Katakanlah taati Allah dan Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Kata kunci hari ini. Kenapa kita belum dirahmati? Kenapa negeri kita melimpah tapi masih susah? Kenapa laut kita luas ikan kita mahal? Kenapa emas kita melimpah tapi kita tidak berkah? Alasannya kelompok takwa masih sangat sedikit. Logika sederhana. Kalau berkah, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai. Pasti kami turunkan dari langit, kami keluarkan dari bumi. Lihat Saudi Arabia, penghasil minyak dan kurma, tapi listrik tidak pernah mati. Kita sungai di semua provinsi, pam kita sering mati. Listrik kita kadang PLTP, pemakai listrik takut petir. Petir listrik mati, betul. Kenapa belum barokah? Konsekuensinya apa di sini? Ayat tidak berhenti ternyata. Walakin kadzdzab, mereka mendustakan ayat kami. Pendusta agama. Apa yang dustakan? Ayat-ayat Allah. Masya Allah. Assalamualaikum mau diganti salam Pancasila. Jadi kemarin pertanyaan banyak. Pak Sinoran, apa kita jawab kalau sampai latah negara mengganti salam Pancasila? Oh ada jawabnya. Apa itu? Wassalam SMK gitu aja. Sekarang kayak ya kalau ada salam Pancasila, wassalam SMK. Enak. Dihafal Pak, dihafal. Apa di sini? Walakin kadzdzab, mereka mendustakan. Kata kunci malam ini di sini, pendusta agama. Apa itu? Munafik. Kita lihat di surat 2 ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah batalkan Allah. Status kondisi Allah inkrah, berkekuatan hukum, bahasa hukum. Apa itu? Wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Siapa itu? Munafik. Yang gerbongnya luar biasa panjang, lokomotifnya sangat kencang, dana mereka triliunan, mereka semakin kompak. Sorry, bagaimana Islam diberangus dari negeri ini? Nauzubillah. Akibat apa? Kita tidak punya ilmu, kita jauh dari takwa, kita tidak kompak, tidak bersatu, ego tinggi. Kenapa ego tinggi? Tidak punya ilmu. Ada kunci di sini kan? Amanu wa taqwa, iman dan takwa. Number one iman, number two takwa. Karena kehilangan jati diri, kita dijarkan Allah seperti ini. Berarti wajib umat Islam kenapa jangan malu seperti ini? Karena komunitas orang bertakwa masih sangat sedikit. Sekarang apa? Lebih tua dari saya. Antum yang punya apartemen sekarang ya. Karena yang paling mudah antum sekarang. Terus apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? What can you do? Perbaiki apa yang diperbaiki? Akidah yang benar, tauhid yang lurus, ibadah sempurna, akhlak mulia, ukhuwah diperkuat. Bukan saling mencela, bukan saling merasa paling hebat, bukan merasa paling sunnah, paling salafi, paling hafal. Sepakat? Jadi tugasnya hari ini, tugas sahabat saya hari ini, tolong kita nasihati anak kita yang berpikir seperti itu. Parsial bukan universal, aplikatif bukan teoritik. Ada 3 kesimpulan saya hari ini. Wajah umat Islam. 1, catat ya. Umat Islam suka kerumunan tapi tidak punya keputusan. Paling suka umat Islam berkumpul tapi tidak punya kesimpulan. Kedua, umat Islam rajin mengeluarkan statement tapi tidak punya argumen. Ketiga, kelemahan umat Islam. Kau siapa? Apa? Reaktif tapi tidak proaktif. Kecelakaan di tol semua berhenti tapi tidak ada menolong. Orang miskin diangkat di media tapi tidak ada yang peduli. Saya ulangi 3 kesimpulan hari ini wajah umat Islam. 1, suka melakukan kerumunan tapi tidak punya keputusan. Kedua, suka mengeluarkan statement tapi tidak punya argumen. Yang ketiga, reaktif tapi tidak proaktif. Agama lain enggak proaktif. 1 umat Islam yang mereka merupakan dibina jadi pendeta yang handal, dibina menjadi pendeta yang radikal, dibina menjadi pendeta yang istiqomah.
Kita begitu kita Islamkan orang, oh bersahabat sudah jambu diperlukan, yang mikirkan ekonominya satu, yang mikirkan meneruskan bina akidah siapa? Ribuan mualaf terlantar hari ini, umat Islam cicing sudah lama. Ada orang sudah dia, ulah cicing aku kadiu, ulah cicing. Jadi satu umat yang benar, komunikatif, aplikatif, persuasif, komprehensif, itu berpikir orang Islam. Baru sensitif sama anak. Jaga ukhuwah, bukan dalam kebencian. Saya kira cuma sekian Ustaz. Nanti kelamaan bosan. Udah bosan nggak ceramah saya. Mulai besok sudah saya bosan. Akhirnya saya buka sesi tanya jawab. Kesimpulan dari sahabatku, bahasa saya closing sederhana. Bagaimana agar kita diberkahi, dimuliakan, ditinggikan, diberikan jalan keluar? Jawabnya sederhana. Back to Quran. You know, kembali ke Quran. Insya Allah kita sempurna. Insya Allah atas Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.